Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Romanti, kelas 12 IPA. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas kimia mengenai materi unsur-unsur transisi pada periode keempat. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi pada bagian blok D yang terdiri dari unsur yang pertama titanium, yang kedua tembaga, yang ketiga kobalt, yang keempat seng. Nah, untuk materi penjelasan berikutnya, simak di video berikutnya. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi slide yang pertama yaitu titanium. Nah, jadi apa sih pengertian dari titanium? Jadi, titanium itu adalah unsur logam yang di dalam tabel periodik memiliki simbol Ti. Jadi T-nya huruf besar dan I-nya huruf kecil dan memiliki nomor atom 22. Nah, jadi titanium itu adalah transisi logam yang ringan, kuat, dan tahan korosi dan juga memiliki warna putih metalik keperak-perakan seperti yang ada di gambar bawah berikut ini. Ya, jadi titanium itu ditemukan di Cornwall, Kerajaan Britania Raya pada tahun 1791 oleh William Gregor. Jadi, elemen ini terdapat di antara deposit mineral, berbagai mineral yang dimana ini banyak ditemukan terdapat pada kerak bumi, litosfer, dan juga banyak ditemukan di bebatuan, tanah, air, dan makhluk hidup. Jadi, titanium ini diekstrak dari biji mineralnya dengan melalui proses Kroll atau proses Hunter. Nah, jadi senyawa utama dari titanium ini adalah titanium dioksida namanya. Dan senyawa lainnya itu dari titanium adalah titanium tetraklorida dan triklorida. Nah, jadi di slide berikut ini akan membahas kegunaan dan sifat dari titanium. Yang pertama-tama, saya akan membahas kegunaan dan pengaplikasian titanium dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, titanium dapat digunakan sebagai alloy dengan besi, aluminium, vanadium, molybdenum untuk memproduksi alloy yang kuat namun ringan. Nah, jadi biasanya ini pengaplikasian titanium ini biasanya digunakan untuk sebagai penerbangan. Penerbangan itu contohnya kayak mesin jet dan juga wahana antariksa gitu. Dan juga sebagai produksi sebagai misalkan produksi kimia, petrokimia, kertas, dan juga lain-lain. Dan juga ini digunakan sebagai alat dan instrumen dokter gigi, implan ortopedi, implan gigi, telepon genggam, perhiasan, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi ada dua sifat utama dari titanium yang berguna, yaitu adalah ketahanannya terhadap korosi, dan juga yang keduanya ini adalah rasio kekuatan terhadap densitasnya di antara semua logam yang lainnya. Kemudian senyawa pada unsur titanium yang mendominasi adalah bilangan oksidasi plus 4. Namun, bilangan oksidasi plus 3 juga banyak ditemukan. Umumnya, titanium mempunyai geometri koordinat oktahedral pada kompleksnya, tetapi TiCl4 atau cairan pada suhu normal yang tetrahedral adalah pengecualian. Karena bilangan oksidasinya tinggi, senyawa titanium memiliki sifat ikatan kovalen yang tinggi. Tidak seperti logam transisi lain, kompleks aquo Ti tidak diketahui. Untuk keunggulan, titanium ini paling terkenal sama kuat dengan baja, namun hanya 60% dari berat baja. Lalu kekuatan lelahnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada aluminium. Titanium ini juga tahan suhu tinggi, bahkan di atas 150 derajat Celcius. Yang keempat, tahan korosi.
Bahkan ketahanannya ini lebih tinggi dari aluminium dan baja. Kemudian, rasio berat kekuatan lebih rendah daripada aluminium. Untuk aplikasinya terdapat pada bidang militer, bidang industri, bidang kedokteran, bidang mesin, dan bidang perikanan. Pada bidang militer itu pada pembuatan peralatan perang yaitu tank dan pesawat ruang angkasa. Kemudian di bidang industri itu ada pembuatan beberapa mesin pemindah panas atau heat exchanger, bejana bertekanan tinggi, dan pipa-pipa tahan korosi. Lalu di bidang kedokteran atau kesehatan itu ada pembuatan bahan implan gigi atau gigi tanam. Jadi titaniumnya ini dibuat seperti sekrup untuk penyambung gigi hingga nanti menyatu dengan tulang. Lalu ada penyambungan tulang, pengganti tulang tengkorak, dan struktur penahan katup jantung. Di bidang mesin yaitu material pengganti untuk batang piston. Lalu di bidang perikanan untuk membuat pancingan, karena sifatnya ini kuat dan ringan serta tahan korosi air, sehingga cocok sekali untuk dibuat sebagai pancingan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan PPT-nya, yaitu ke senyawa kolbat. Kolbat adalah suatu unsur kimia yang berada dalam tabel periodik dengan lambang CO. Nah, elemen ini biasanya hanya ditemukan di bentuk campuran di alam. Lalu, elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif. Logam ini, seperti yang kita lihat di gambar, logamnya berbentuk agak tidak beraturan, dan juga dia bentuknya keras, berwarna abu-abu perak dan berkilau. Nah, senyawa kolbat ini telah digunakan selama berabad-abad seperti untuk memberikan warna biru yang kaya pada kaca, terus juga dan keramik. Nah, kolbat ini telah terdeteksi pada patung Mesir, perhiasan Persia, dan milenium ketiga sebelum Masehi. Di reruntuhan Pompeii, ini ditemukan di reruntuhan Pompeii. Nah, dihancurkan pada 79 Masehi. Dan di Tiongkok berasal dari dinasti Tang, yaitu pada 618 sampai 907 Masehi. Dan di dinasti Ming 1368 sampai 1644. Selanjutnya, kegunaan dan sifat dari kolbat. Kolbat digunakan dalam berbagai panduan logam. Nah, pada media perekaman magnetik sebagai katalis untuk minyak bumi dan industri kimia, serta sebagai agen pengering untuk cat dan tinta. Kolbat biru merupakan bagian penting dari berbagai barang kerajinan. Nah, seperti porselen, tembikar, kaca patri, ubin, dan perhiasan enamel. Kolbat adalah logam yang berwarna kebiruan dan berkilau nih. Dia ini juga rapuh ternyata. Logam ini bersifat feromagnetik, logam aktif secara kimiawi, membentuk banyak senyawa. Nah, kolbat tetap bersifat magnet pada suhu tertinggi dari semua elemen magnetik lainnya. Selanjutnya, senyawa-senyawa kolbat. Itu ada kolbat 2 bromida, kolbat 3 hidroksida, kolbat 2 iodida, kolbat 2 karbonat, kolbat 2 klorat, kobalt 2 klorida, kobalt 2 oksalat, dan kobalt 2 sianida. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kegunaan 1. Kobalt adalah logam abu-abu yang juga menjadi bagian dari vitamin B12. Jenis vitamin ini berperan penting untuk pembuatan sel darah merah sekaligus menjaga kesehatan sistem saraf. 2. Mendukung kerja zinc. Kobalt juga mampu menggerakkan sejumlah reaksi biokimia dalam tubuh. Aplikasi 1. Kobalt digunakan pada paduan untuk bagian mesin pesawat terbang dan paduan dengan penggunaan bahan tahan korosi atau keausan. 2. Kobalt banyak digunakan pada baterai dan elektroplating. 3. Garam kobalt digunakan untuk membuat warna biru dan warna hijau pada kaca dan keramik. 4. Radioaktif 60 Celcius digunakan dalam pengobatan kanker.
5. Kobalt sangat penting bagi banyak makhluk hidup dan merupakan komponen vitamin B612. 6. Kobalt juga digunakan dalam magnet permanen samarium. Kobalt juga digunakan pada pick-up gitar dan motor kecepatan tinggi. Selanjutnya, tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Tembaga perak dan emas berada pada unsur logam 11 pada tabel periodik dan mempunyai sifat yang sama, mempunyai satu elektron orbital s pada kulit atom D dengan sifat konduktivitas listrik yang baik. Kegunaan dan sifat tembaga. Yang pertama, untuk menghantar listrik. Yang kedua, sebagai komponen pelengkap elektronik. Yang ketiga, komponen pembuatan perhiasan. Yang keempat, dalam bidang pertanian digunakan sebagai racun. Yang kelima, bahan campuran logam dan lainnya. Yang keenam, menghilangkan belerang atau minyak. Sifat logam tembaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, tembaga merupakan suatu unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosif. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa. Yang ketiga, tembaga tidak dilarang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator seperti HCl dan H2SO4, tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3,4+. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap, belerang, dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 2 klorida. Senyawa. Tembaga telah membentuk banyak macam senyawa, biasanya dengan bilangan oksidasi +1 dan +2. Senyawa biner sunting. Seperti elemen lainnya, senyawa tembaga yang paling sederhana adalah senyawa biner, terdiri dari 2 elemen saja. Biner yang paling penting diantara oksida, sulfida, dan halida. Tembaga 1 oksida, tembaga 2 sulfida, dan tembaga 3 monosulfida merupakan contoh senyawa tembaga biner. Untuk senyawa halida yang dikenal diantaranya sebagai tembaga adalah tembaga 1 klorida, tembaga 1 bromida, dan tembaga 1 iodida, dan juga tembaga 2 fluorida, tembaga 2 klorida, dan tembaga 2 bromida. Percobaan membuat tembaga 2 iodida ternyata menghasilkan tembaga iodida dan iodin, atau rumus kimianya adalah 2Cu2+ 4,1- sama dengan 2Cu plus 1/2. Kategori senyawa tembaga adalah T besar, yaitu tembaga silisida, tembaga 1 hidroksida, tembaga 1 klorida, tembaga 1 oksida, tembaga 2 hidroksida, tembaga 2 nitrat, tembaga 2 oksida, tembaga 2 sulfur. Keunggulan tembaga antara lain, tembaga mudah difabrikasi menjadi kawat pipa, lembaran, dan lain-lain. Sifat-sifat tembaga seperti konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan ketahanan korosi ialah sifat yang paling banyak dimanfaatkan untuk peralatan sehari-hari seperti kabel listrik dan peralatan-peralatan elektronik. Organisme hidup lainnya sangat membutuhkan tembaga untuk kehidupannya. Manusia pun membutuhkan tembaga cukup tinggi. Konsumsi tembaga yang baik bagi manusia dewasa 25 mg per kg dan anak-anak atau bayi. Aplikasi.
Penggunaan tembaga terbesar adalah untuk kabel listrik 60%, atap dan perpipaan 20%, dan mesin industri 15%. Tembaga biasanya digunakan dalam bentuk logam murni, tetapi ketika dibutuhkan tingkat kekerasan lebih tinggi, maka biasanya dicampur dengan elemen lain untuk membentuk alloy. Sebagian kecil tembaga juga digunakan sebagai suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Meski bersaing dengan material lainnya, tembaga tetap dipilih sebagai konduktor listrik utama di hampir semua kategori kawat listrik, kecuali di bagian transmisi tenaga listrik di mana aluminium lebih dipilih. Kawat tembaga digunakan untuk pembangkit listrik, transmisi tenaga, distribusi tenaga, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan berbagai macam peralatan listrik lainnya. Kawat listrik adalah pasar paling penting bagi industri tembaga. Hal ini termasuk kabel pada gedung, kabel telekomunikasi, kabel distribusi tenaga, kabel otomotif, kabel magnet, dan sebagainya. Setengah dari jumlah tembaga yang ditambang digunakan untuk membuat kabel listrik dan kabel konduktor. Banyak alat listrik menggunakan kawat tembaga karena memiliki konduktivitas listrik tinggi, tahan korosi, ekspansi termal rendah, konduktivitas termal tinggi, dan dapat disolder dan mudah dipasang. Seng bahasa Belandanya yaitu zinc. Zinc atau timah sari adalah unsur kimia dalam lambang kimia yaitu Zn, bernomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Seng merupakan unsur paling melimpah ke 24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah seng sulfida. Kegunaan dan sifat seng. Kegunaan seng terbagi menjadi 3, yaitu 1. Dapat digunakan dalam proses peleburan besi serta sebagai campuran paduan logam. 2. Sebagai pelat negatif dalam beberapa baterai listrik. 3. Seng oksida digunakan sebagai pigmen putih dalam cat air dan sebagai aktivator dalam industri karet. Sifat seng yaitu logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 derajat Celcius dengan logam-logam lainnya. Seng memiliki titik lebur yaitu 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius yang relatif rendah. Senyawa seng terkenal karena sifatnya tidak mencolok, umumnya tidak berwarna, tidak seperti unsur lain dengan bilangan oksidasi +2 yang biasanya berwarna putih, tidak mudah terlibat dalam reaksi redoks, dan umumnya mengadopsi struktur simetris. Kemudian terdapat berbagai jenis senyawa seng yang dapat kita temukan, seperti seng karbonat dan glukonat yang terdapat pada suplemen makanan, seng klorida yang terdapat pada deodoran, seng pirition yang terdapat pada shampoo anti ketombe, seng sulfida yang terdapat pada cat berpendar, dan seng metil ataupun dietil yang terdapat pada laboratorium organik. Keunggulan seng. Seng digunakan sebagai lapisan untuk melindungi besi dan baja dari korosi di udara, air, dan tanah. Hal ini karena seng bereaksi khusus untuk membentuk lapisan pelindung oksidasi atau seng karbonat yang tahan terhadap korosi berikutnya dengan udara. Aplikasi. Pertama, seng digunakan untuk menghambat korosi. Yang kedua, seng banyak membentuk paduan dengan logam lain yang digunakan dalam die-casting untuk industri mobil. Yang ketiga, bertindak sebagai wadah dan elektroda dalam baterai seng karbon. Kemudian, seng sebagai elemen penanda penting untuk hewan dan tumbuhan. Seng oksida, bubuk putih adalah senyawa yang memiliki banyak kegunaan. Kemudian, logam ini digunakan dalam sunblock, make up, dan salep.
Logam ini juga digunakan dalam industri karet, manufaktur beton, dan cat. Jadi segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.